Itu susahnya kondisi geologi di Indonesia tuh. Makanya eksplorasi migas itu susah di Indonesia. Karena kita harus, kalau bisa dokter semua yang periksa gitu. Saya aja belum kan. Jadi supaya bisa mencari di mana si minyak itu sembunyinya. Di trap yang mana, di jebakan yang mana. Trap itu jebakan ya. Oke, next. Dia berevolusi soalnya. Kemudian, nah ini contoh evolusi dari suatu keadaan yang besar sekali. Ini dari kondisi cekungan yang disebut reef. Reef itu ada suatu daratan gini, benua misalnya. Kemudian ini terbelah dua gini, saat gitu. Ini benua Afrika, ini Amerika nih. Jadi lautan Atlantik. Nah itu bukaan, bahasa Indonesia itu bukaan di sini. Nah itu karena suatu lapisan mantel itu bergerak begitu, konveksi, maka dia pulau-pulau di atasnya dia berubah jadi retak gitu. Nah lama-lama jadi selat, jadi laut, jadi kayak lautan Gulf itu dia di Arab itu juga bukaan itu. Tadinya Afrika sama Jazirah Arab menyatu gitu, terus terbuka begitu. Yang paling besar ya tentu Atlantik ya. Atlantik ini reef ya, disebut reef bukaan. Kemudian reef bukaan ini berkembang menjadi, ini karena konveksi dia terbuka begini, berkembang menjadi suatu cekungan yang seperti ini, berkembang menjadi gini jadi gini ya. Jadi disebut dari reef sampai foreland basin ya. Foreland basin itu yang nah ini nih, foreland basin. Oke, next. Ini juga contoh evolusi lagi, kita skip aja. Ini juga ya contoh dari belum bilang skip dari skip. Sentimen juga loh. Ini udah tadi kan. Ini dari bukaan menjadi backup basin. Nah, backup basin itu reef itu bukaan ya, bukaan tadi yang bentuk selat, kemudian laut. Backup basin itu adalah cekungan yang di busur belakang disebutnya bahasa Indonesia ini. Ini contohnya mana nih? Itu cekungan-cekungan yang minyak-minyak yang ada di Indonesia tuh. Yang dari mulai Sumatera, Laut Jawa itu terus ke timur sampai ke Laut Banda. Itu umumnya disebut busur belakang. Disebut cekungan. Jadi penting nih saya tampilkan di sini nama ini nih. Karena cekungan di Indonesia ini nih adanya secara tektonik, plate tektonik ini ada di busur belakang, di belakang. Yang disebut depan yang mana? Yang disebut depan itu kalau kita ke pantai Pangandaran itu dari Jawa itu ke selatan, itu pegunungan yang deretan di selatan Jawa kan ada pegunungan berjajar dari barat ke timur. Nah itu disebut volcanic arc. Terus ke arah lautnya itu disebut fore arc. Belakang gunung itu disebut back arc gitu. Oke? Next. Oke, sekarang kita tinjau keadaan Indonesia ya, secara saintifik. Tadi sih kuliah teori lah. Sekarang keadaan saintifiknya nih. Indonesia kan ada dua sistem pembentukan cekungan karena pembentukan tektonik itu. Jadi Indonesia Barat dibatasi sama Indonesia Timur. Dua-duanya dibatasi oleh, di tengahnya itu ada garis walas, tahu kan Selat Makassar itu? Itu garis walas itu. Terdiri dari Indonesia bagian barat ya, yang bersifat keraknya itu kerak yang mendasari pulau-pulau di Sumatera, Kalimantan, Jawa itu disebut kerak jenis benua ya, komposisi kimianya itu beda. Terus bagian Indonesia bagian timur itu rumit sekali ya, itu umumnya kontinental dan benua juga campuran gitu. Terus dari awal dari secara global itu kondisi Indonesia itu sudah rumit seperti itu gitu. Nah ini contoh petanya, ini garis walas ya. Ini Indonesia bagian timur tuh dari garis ini tuh ke sini, Indonesia bagian barat tuh ke sini. Nih lihat, kalau kita lihat peta di sini, Indonesia bagian barat ini bagian dari Asia ya, ini bagian dari Asia. Ini dengan kedalaman laut tuh di sini maksimum cuma 90 meter nih. Tapi kalau di sini ini 2000 nih, 2000 meter di sini, wah nih 8000 nih. Ini Weber Gap disebutnya. Ini 8000 meter kedalamannya nih. Di Mindanao 10.000 di sini nih. Ini 8.000 terdalam di dunia nih. Ini yang terdalam, ini yang
kedua lah. Lumayan, medali perak. Ya, ya. Ini selat ini. Nah di sini ini disebut tepian benua Asia. Nih. Nah di sini ada ada delta Mahakam yang ada minyaknya nih. Minyak terjadi reservoirnya biasanya di tepian benua kayak gini nih. Di sini banyak diendapkan tadi tuh yang sedimen gitu pada kesini, ada pasir diendapkan jadi suatu sand body yang besar. Minyak yang terjadi di sekitar sini dia merembes ke sini, diam di situ di lapisan pasir itu. Kalau mengubur sini aja. Nah, ini contoh dari Australia, ini Australia. Australia juga ada tepian benuanya yang ini nih. Ini laut nih. Ini tapi bagian dari Australia nih. Secara geologi bukan secara administrasi ya. Ini di sini minyak bumi banyak sekali nih kalau mau. Coba, tapi kan tidak ekonomis, mahal. Gitu. Jadi kita jangan cari yang susah gitu kan, gampang-gampang aja cari minyak di pom bensin juga. Oke, next. Cari masalah. Nah, ini juga Indonesia dari ini menunjukkan bahwa Indonesia bagian barat ini garis walas ini bagian dari Asia nih. Sini. Ya. Nah, kalau ini yang Indonesia bagian timur ada yang bagian dari Australia. Ini Irian ini bagian dari Australia. Coba bayangin nih sampai sini. Nah, ini minyak bumi ada di sini nih, banyak di sini nih. Kenapa nggak paling besar? Kenapa kalah sama Arab? Kata Australia, ngapain juga gue ngebor di sini, susah, mahal lagi tahu. Iya. Tapi di sini banyak secara geologi, ilmu geologi di sini banyak sekali. Ini kan tadinya Australia adanya di sini jauh. Dia jalan-jalan ke sini nabrak Indonesia, ya, membentuk suatu daerah depresi. Lihat nih, ya yang ini. Sehingga waktu minyak buminya terbentuk di Australia di sini pada zaman Ricky Prick itu, dia bawa jalan-jalan ke sini, dia bawa ke Indonesia sebagian, jadilah ya untung sebetulnya kita. Jadi bagian minyaknya kita dapat dari sini, bukan dibentuk pada saat udah Indonesia, tapi waktu Australia masih di sini sekitar ratusan juta tahun yang lalu. Nah ini dibawa lewat pulau ini, kemudian di sini ada Banggai Sulan yang segitiga di sini nih. Itu juga jalannya begini nih, patang sini mutar sini, just ke sini. Nah itu bawa minyak dia di situ, itu ada minyaknya tuh. Itu kan perlu tinjauan saintifik awal seperti itu. Kita menghasilkan banyak PhD kayak Pak Dedi gitu. Ya itu kalau nggak bisa menghayal nggak ada kayak Pak Dedi gini. Benar. Makanya kita perlulah orang-orang seperti Pak Dedi ini. Oke, ini kondisi tektonik Indonesia ya. Next. Nah ini kalau tadi dari peta tadi dibikin garis-garis patahannya di sini yang kayak paku-paku ini adalah suatu ini yang paku ke arah sana tuh, yang bagian sana itu nancep ke bawah gini kayak ini nih. Nah ini dia lempeng dari dari Indian Ocean ini, dasar lautnya tuh dia jalan ke sini nabrak terus nancep ke bawah sini terus meleleh di bawah, tekanan tinggi membentuk pegunungan di sini, keluar sebagai pegunungan yang batuannya tadi granit. Di sini karena dia membentuk pegunungan, dia di antara pegunungan kadang-kadang terbentuk cekungan juga, danau atau apa yang ada sedimennya juga, kemudian ada fosilnya terbentuk minyak bumi juga, disebut cekungan intramontan. Itu di sini ya. Oke, next. Nah, ini contoh dari, karena kita bicara cekungan sedimenter, contoh dari sedimen-sedimen yang tersebar di Indonesia. Ini ketebalan sampai 6.000 meter. Ini di tempat studi saya ini di Mahakam tebal sekali nih. Tebal sekali di sini ya, karena tebal diharapkan juga minyaknya juga tebal juga gitu. Di sini terkonsentrasi sedimen-sedimen tebal. Kalau mencari minyak di sedimen, di batuan sedimen kayak gini, cari aja yang tebal-tebal di sini gitu ya. Jangan cari di rumah mertua ya. Nanti diomelin. Yang angin. Oke, next. Nah ini dari semua itu kemudian kantor-kantor, waduh, dibikin katanya peta-peta berdasarkan data-data pemboran yang ada di sini, kemudian tarik garis seperti ini. Tarik garis, wah di cekungannya kayak gini nih dari data pemboran dan seismik ya, dan seismik yang Pak Marwan kemarin kasih tahu caranya itu. Ditarik garis-garis delineasi yang kira-kira kemudian statusnya juga bisa diketahui dari pemboran itu ya. Ini peta pertama yang terbit di Indonesia tahun 85 nih, peta cekungan Indonesia. Next.